Salam olahraga, kita berjumpa lagi dalam tips kesehatan olahraga. Kita akan coba untuk mengeksplor tentang manfaat-manfaat yang ada di dalam olahraga. Untuk manfaat ini tentunya masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan 10 manfaat olahraga, ada yang mengatakan 7 manfaat olahraga, ada yang 5 dan seterusnya. Itu tidak perlu kita perdebatkan karena setiap orang memandang dari sudut yang berbeda. Kita akan coba untuk membahas 10 manfaat olahraga. Dan memang olahraga itu didefinisikan sebagai gerakan yang membuat otot kita bekerja keras dan memaksa tubuh untuk membakar kalori. Jadi pada waktu olahraga itu sebenarnya tubuh dipaksa bekerja dan otomatis akan membakar kalori. Dan memang ada banyak jenis olahraga yang bisa kita lakukan, baik itu berenang, berjalan, berlari, menari dan sebagainya, itu adalah termasuk olahraga. Memang menjadi aktif sudah terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, baik manfaat fisik maupun manfaat secara mental. Dari manfaat yang kita bahas hari ini, yang pertama manfaat olahraga itu adalah membuat kita merasa lebih bahagia. Jadi olahraga itu dapat meningkatkan suasana hati. Hati kita ini bisa menjadi gembira, bahagia berkat olahraga. Dan juga akan mengurangi perasaan depresi, mengurangi stres, mengurangi kecemasan ya. Karena olahraga ini akan dapat menghasilkan perubahan pada bagian otak ya, yang mengatur stres dan kecemasan ya. Kemudian olahraga ini juga dapat meningkatkan sensitivitas otak untuk hormon serotonin dan hormon norepinefrin ya. Kedua hormon ini bekerja untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Jadi semakin banyak kita berolahraga secara teratur, maka rasa nyeri itu akan bisa ditekan dengan bantuan hormon serotonin dan hormon norepinefrin. Selain itu olahraga juga dapat meningkatkan produksi endorfin ya. Jadi endorfin ini adalah hormon yang menimbulkan rasa positif. Segala sesuatu tuh enak saja ya, tidak ada yang negatif ya. Dan hormon ini juga membantu mengurangi rasa nyeri ya. Kemudian selain itu olahraga juga terbukti mengurangi gejala orang yang menderita kecemasan. Jadi rasa cemas itu bisa menurun karena olahraga ya. Dan ini sudah banyak bukti, dengan olahraga orang merasa gembira sebenarnya. Saking dia fokus dan olahraga, maka kecemasannya juga akan menurun ya, secara otomatis akan berkurang ya. Suasana hati itu akan selalu merasa bahwa dirinya itu sama saja dengan orang lain. Orang lain bisa mengatasi masalah, kenapa saya tidak? Dan yang perlu kita ingat bahwa seberapapun olahraga yang kita lakukan, baik ringan, sedang maupun berat, itu tidak ada masalah di dalam meningkatkan rasa bahagia. Jadi untuk membuat kita merasa bahagia itu tidak melihat apakah olahraga itu senang, ringan, sedang atau berat. Yang penting kita berolahraga itu adalah akan tetap memberikan manfaat, membuat kita merasa lebih bahagia. Kemudian manfaat olahraga yang kedua adalah membantu menurunkan berat badan ya. Bahwa memang ya, orang-orang yang dengan gaya hidup ya, yang sifatnya hanya selalu duduk-duduk, tidak melakukan aktivitas ya, itu akan resiko kegemukan ya, karena pola hidup mereka serba remote ya. Semuanya dilakukan di rumah ya, tidak mau jalan kaki, tidak mau olahraga, itu akan memicu untuk kita cepat gemuk. Untuk memahami pengaruh olahraga terhadap penurunan berat badan, maka penting juga memahami bagaimana hubungan antara olahraga dan pengeluaran energi ya. Jadi kalau mau berolahraga menurunkan berat badan itu kita harus paham juga seberapa olahraga yang kita lakukan, olahraga apa yang cocok untuk menurunkan berat badan, seberapa energi yang keluar, maka sebaiknya kita konsultasi ke yang lebih mengerti. Karena untuk apa kita olahraga menurunkan berat badan sementara pola makan kita masih belum benar? Maka dari itu kita hanya dapat capek ya.
dapat lelah saja, ingin turunkan berat badan setelah berolahraga yang kita makan tidak sesuai, maka itu akan kurang efektif. Oleh sebab itu kita harus tahu pengeluaran energi berapa, kemudian apa makanan yang boleh masuk, apa yang tidak, itu perlu sekali di dalam proses kita menurunkan berat badan. Tidak hanya olahraga, tapi juga didampingi dengan pola-pola hidup yang memang mendukung penurunan berat badan lebih cepat. Memang tubuh kita ini menghabiskan energi dalam 3 cara ya. Ada 3 cara, yaitu pada energi itu terpakai pada saat mencerna makanan, kemudian pada saat bekerja atau berolahraga, atau dalam mempertahankan fungsi seperti mempertahankan detak jantung, bernapas, saat mencerna makanan, saat berpikir ya. Pekerjaan hati, semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di tubuh kita itu adalah pekerjaan yang membutuhkan energi ya untuk tetap bertahan. Jadi pengeluaran energi itu selalu terjadi ya, setiap saat, walaupun kita tidur pun akan terjadi pengeluaran energi di tubuh kita, yaitu itu yang namanya energi basal. Basal itu adalah energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak boleh terhenti ya. Bernapas tidak boleh berhenti ya, jantung tidak boleh berhenti. Itu adalah kebutuhan basal yang wajib sepanjang hidup kita ya, jadi tidak boleh berhenti ya. Kemudian juga diet. Kadang-kadang orang menurunkan badan dengan diet. Bagus saja diet itu, cuma kalau melakukan diet itu harus diimbangi dengan olahraga, karena olahraga itu yang membakar kalori. Kalau diet itu hanya merubah komposisi makanan, mengurangi volume, tetapi perlu pembakaran secara aktif dengan cara olahraga untuk menurunkan berat badan. Kemudian manfaat olahraga yang ketiga adalah sangat baik untuk otot dan tulang ya. Bahwa olahraga itu memainkan peranan penting ya dalam membangun dan mempertahankan kekuatan otot dan tulang ya. Aktivitas fisik seperti angkat besi ya, itu dapat merangsang pembentukan otot. Ketika dipasangkan dengan asupan protein yang memadai ya, jadi angkat besi itu juga perlu protein. Cuma memang dari segi cabang olahraga yang memang betul-betul memerlukan protein itu adalah binaraga ya. Binaraga itu latihannya juga angkat besi ya, mengangkat besi itu diangkat ya, artinya dengan program tertentu untuk memompa ya, untuk membesarkan otot. Nah, setelah latihan mereka harus memilih menu yang cocok. Nah, untuk membesarkan otot, untuk menambah massa otot, maka yang diperlukan adalah asupan protein yang memadai sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Karena takaran menu protein seorang binaragawan itu sangat berbeda dengan menu olahraga misalnya sprint, itu beda ya. Kalau sprint dia lebih dominan ke karbohidrat, sementara kalau binaragawan itu dia dominan harus banyak protein, karena dia untuk membangun otot. Karena pada saat olahraga pun dia sangat membutuhkan, karena binaraga itu dengan berlatih beban, maka sedikit banyak ada sel yang rusak. Nah, selain membangun sel yang rusak, memperbaiki, dia akan memperbesar sel-sel yang memang sudah dilatih tadi, sehingga double perlunya protein. Jadi kalau kita dalam keadaan normal sedikit saja protein, tetapi seorang binaragawan bisa saja per berat badan dia perlu protein 1,5 gram atau bahkan 2 gram, disesuaikan dengan program latihannya. Tidak boleh dia mengkonsumsi protein seperti yang layaknya olahraga biasa, karena memang fokus mereka adalah untuk membangun otot. Maka protein menjadi syarat mutlak yang harus dikonsumsi oleh para binaragawan. Nah, jadi para binaragawan itu di samping juga bisa baik untuk membantu ototnya, maka tulangnya pun akan menjadi kuat. Jadi mereka juga harus bisa mengkonsumsi kalsium yang tinggi supaya ototnya juga, tulangnya juga kuat. Pada saat pembentukan itu kalsium juga sedikit banyak diperlukan, cuma memang mereka yang dominan adalah protein ya. Kemudian
Olahraga juga akan membantu melepaskan hormon, ya, yang meningkatkan kemampuan otot, ya, untuk menyerap asam amino. Nah, asam amino tadi adalah protein. Dengan berolahraga, maka reseptor atau penerima, ya, asam amino tadi akan lebih memiliki kemampuan untuk menyerap atau mengambil asam amino yang beredar di tubuh dengan lebih cepat, dengan lebih efektif. Sehingga dengan olahraga itu setiap asam amino atau protein yang masuk maka akan terserap lebih besar dibanding tidak pernah berolahraga sama sekali, ya. Namun seiring dengan bertambahnya usia, maka manusia itu sebenarnya cenderung kehilangan otot, kehilangan massa otot, ya. Massa otot, fungsi otot itu akan berkurang dengan bertambahnya usia. Nah, sehingga kalau olahraga kita berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi kita bisa menyebabkan cedera, ya. Jadi berhati-hatilah kita kalau sudah usia bertambah. Jadi kalau sudah usia kita bertambah, kita jangan lagi menggunakan kemampuan kita, ya. Menggunakan kemauan kita saja, maksud saya, bukan kemampuan. Jangan mengandalkan kemauan kita, tapi lihat kemampuan kita saat itu. Kalau memang kondisi kita memang tidak kuat, jangan kita merasa seperti masih muda. Kenapa? Kalau kita menggunakan latihan yang salah, beban yang tidak sesuai, melebihi kemampuan otot dan tulang kita dengan usia kita sekarang, maka kita akan bisa dapat cedera, ya. Jadi berlatih aktivitas secara teratur itu memang sangat penting untuk mengurangi kehilangan otot dan mempertahankan kekuatan seiring bertambahnya usia, ya. Jadi tetap berlatih, ya, teratur, ya, agar proses pengurangan massa otot maupun massa tulang secara alami ini paling tidak bisa ditekan. Berbeda orang yang tidak pernah berolahraga sama sekali, ya. Maka secara otomatis pengurangan massa otot, pengurangan massa tulang itu akan lebih cepat dibanding yang masih aktif berolahraga. Jadi beruntunglah yang bertambah usia tetap berolahraga. Itu sebetulnya sudah langsung membantu proses pengurangan, percepatan daripada pengeroposan tulang ataupun penurunan massa. Olahraga itu sangat bermanfaat bagi yang sudah usianya bertambah. Jadi bukan sia-sia, hanya bedanya saja dia tidak bisa lagi melakukan olahraga seperti halnya waktu muda dulu, ya. Jadi olahraga memang dapat membantu membangun kepadatan tulang ketika masih muda. Jadi kalau masih muda dia bisa membangun kepadatan, tapi kalau tua sudah tidak bisa lagi, ya. Nah, kalau tua itu ya paling tidak bagaimana dia membantu mencegah mengurangi osteoporosis saja, ya. Pengurangan massa otot itu tetap terjadi, hanya membantu mengurangi percepatan, ya, di kemudian hari, ya. Jadi di kemudian hari begini, pada waktu muda kita sudah membangun untuk berlatih kepadatan otot, maka pada usia-usia di hari tua itu akan lebih kurang resiko untuk percepatan pengkeroposan ataupun penurunan massa. Tetap turun massa otot, tapi beda dengan orang-orang yang tidak pernah olahraga sama sekali, ya. Selain itu ada penelitian yang telah menunjukkan bahwa menggabungkan latihan aerobik dengan latihan resistensi angkat beban, ya. Ada latihan aerobik misalnya latihan senam, lari, jalan, ya. Itu sebetulnya dapat menurunkan penurunan lemak dan memelihara otot yang sangat penting untuk menjaga berat badan. Jadi latihan itu dipadukan, ya. Jangan hanya satu, latihan aerobik dan anaerobik itu harus seimbang. Misal kita ikut fitness, ya. Kita pingin angkat beban, pingin juga untuk memelihara massa otot, ingin juga memelihara kemampuan aerobik kita, ya. Kemudian untuk menurunkan lemak juga. Bagaimana dapat semuanya, ya? Lemaknya turun, ototnya besar, gampang sekali. Di fitness itu kan banyak alat kalau kita ikut fitness. Itu ada treadmill, ada sepeda statis, ada beban. Kalau kita ingin menurunkan berat badan dengan menggunakan treadmill, lari, dan sebagainya, itu juga bagus. Nah, sebaiknya kalau memang kita mau latihan, itu kita lihat yang utama latihan apa dulu. Yang intinya, ya, yang latihan kita andalkan. Misalnya kita ingin dominan untuk
menambah massa otot. Kemudian juga pada saat itu kita juga ingin memaksimalkan penurunan lemak. Maka kalau kita fokusnya ke massa otot, lakukanlah dulu latihan menggunakan barbel atau dumbbell. Supaya apa? Energi kita masih fresh, ya, masih fresh untuk mengangkat beban. Kemudian baru kita lanjutkan dengan latihan untuk membakar lemak, misalnya menggunakan treadmill. Jangan dibalik. Kita ingin membesarkan otot, misalnya yang utamanya kita latihan treadmill dulu sampai lelah, sampai habis tenaga baru mengangkat beban. Maka pada saat ingin mengangkat beban, tenaga kita sudah habis. Itulah kira-kira contohnya. Dan dalam pelaksanaannya masing-masing orang kadang-kadang berbeda, ya, yang mana duluan, terserah kebutuhan. Kalau kebutuhannya lebih banyak untuk penurunan lemak, silakan menggunakan alat treadmill dulu, sepeda statis, sementara otot hanya sekedar untuk mengencangkan agar ototnya tidak penurunan massa tidak lebih cepat, tidak masalah. Dibolak-balik sesuai dengan kebutuhan. Jadi olahraga itu sebetulnya sesuai kebutuhan, ya. Jangan sampai kita juga nanti menganggap program orang lain itu salah. Kita lihat dulu tujuan beliau yang lain itu apa. Apakah dominan untuk aerobik, menurunkan berat badan, atau dominan untuk membesarkan massa otot? Nah, tergantung. Maka olahraga itu bisa dibolak-balik programnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian manfaat olahraga yang berikutnya adalah dapat meningkatkan tingkat energi, ya. Jadi olahraga itu sebetulnya, ya, dapat memicu, merangsang energi kita itu lebih meningkat. Ya. Memang selain itu olahraga secara signifikan meningkatkan energi bagi orang yang menderita sindrom kelelahan kronis, ya. Itu kadang-kadang bisa dilatih, ya, karena orang kelelahan, ya, bisa meningkat dengan cara latihan pelan-pelan, ya. Kalau orang tuh misalnya kelelahan kronis segini, dia itu melakukan olahraga atau bekerja itu berlebihan sehingga tidak bisa mampu lagi untuk berolahraga. Rasa lelahnya itu tidak sembuh-sembuh, tetap saja berolahraga dengan kadar sifatnya ringan. Kenapa? Ya, sebelumnya tadi karena olahraga dia sering overdosis, kelelahannya tidak sembuh-sembuh. Nah, untuk itu, untuk menjaga dia tetap berolahraga, maka di setiap 2-3 hari dia tetap olahraga dengan dosis yang sifatnya ringan, ya. Jangan dipaksa karena memang ototnya sudah stres, tidak sembuh-sembuh, ya. Kondisinya masih dalam chronic fatigue syndrome, artinya dalam kondisi kelelahan yang berkepanjangan, ya. Tidak hanya itu, sebetulnya olahraga tampaknya juga lebih efektif dalam memerangi, ya, berbagai masalah yang lain, ya, yang memang ada hubungannya dengan penyakit-penyakit fungsi, ya. Kemudian olahraga juga bisa membantu di dalam rehabilitasi, ya. Misalnya pada orang-orang yang kondisi lemah, itu bisa dilatih dengan berolahraga. Biasanya orang-orang teman-teman kita di fisioterapi yang melatih otot orang yang lagi kurang baik, yang lemah, dilatih sehingga bisa berfungsi seperti semula. Tapi tidak semua, ya, penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan total, karena sesuatu hal ada yang hanya bisa dipertahankan untuk mendapatkan kondisi yang memang selayaknya dia peroleh tetapi tidak bisa maksimal. Misalnya pada orang yang dengan keadaan lumpuh tangan kanan, ya, itu bisa dilatih akhirnya sembuh, tetapi ya tadi kadang tidak bisa sembuh total, tetapi perlu ditingkatkan agar memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, kalau dia memiliki kemampuan bergerak, berarti energi itu sudah ada, tinggal menggunakan. Hanya saja ya hubungannya mungkin dengan saraf yang kurang berfungsi baik, ya, karena suatu cedera itu tidak bisa dipaksakan untuk sembuh total. Cuma kalau dia sudah bisa berolahraga, bisa menghasilkan energi, ya, di wilayah itu, maka itu suatu kemajuan, ya. Jadi orang yang ada kelainan pun, ada masalah di dalam ototnya juga perlu latihan dengan kadar yang ringan. Jangan sampai otot itu tidak dilatih sama sekali, ya. Sudah ada masalah, tidak dilatih, tidak bergerak, maka masalahnya akan bertambah, ya. Jadi tetaplah latih otot kita baik secara pasif maupun aktif. Nah, secara pasif artinya apa? Kita tidak bisa menggerakkan sendiri, dibantu orang lain. Kalau kita bisa bergerak sendiri, bergeraklah dengan kemampuan kita yang seadanya.
sehingga dapat meningkatkan energi yang tersimpan di otot ya. Karena kita tadi mungkin dalam kondisi kurang baik, ada masalah otot, energinya ada tapi tidak bisa kita aktifkan ya. Kemudian begitu kita aktifkan, maka energi yang ada tadi akan meningkat lagi ya dengan latihan-latihan. Jadi latihan itu sangat penting sekali untuk tetap memaksimalkan, mengoptimalkan fisik kita yang ada saat itu, baik yang ada masalah kelainan maupun yang normal, untuk ditingkatkan kemampuan di dalam meningkatkan tingkat energi. Jadi meningkatkan tingkat energi kita adalah dengan berolahraga, karena energi ya, energi cadangan, tingkat energi itu tidak akan meningkat kalau tidak ada rangsangan ya. Jadi cadangan itu ataupun produk energi baru itu hanya akan muncul apabila di wilayah yang kita gunakan itu memerlukan produk energi baru ya. Selama tidak ada aktivitas, maka produk itu tetap dalam kondisi stagnan, tidak ada penambahan. Tetapi kalau kita menggunakan otot itu untuk bekerja terus, maka upaya tubuh akan menambah energi di wilayah itu untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam pelaksanaan aktivitas gerak di wilayah itu. Kemudian manfaat olahraga yang lain juga dapat mengurangi resiko penyakit kronis. Jadi kalau kita kurang aktivitas secara teratur, sebetulnya adalah penyebab utama penyakit kronis ya. Olahraga itu dianggap sudah terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin ya. Kebugaran kardiovaskuler dan komposisi tubuh. Jadi komposisi tubuh, sensitivitas insulin dan di dalam pengaturan komposisi tubuh ya, maka itu akan baik dengan adanya aktivitas. Itu sudah terbukti ya. Jadi kalau kita tidak mau bergerak, maka komposisi tubuh itu ya tambah gemuk tadi seperti saya katakan di awal ya. Namun ya, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak ya, darah juga itu perlu latihan yang lebih kontinu dengan latihan yang ringan ya. Kenapa? Tekanan darah yang tinggi, lemak tinggi itu olahraganya biasanya lebih banyak yang aerobik ringan supaya pembakaran lemak itu lebih efektif. Kalau kita latihan berat, lemak itu sulit sekali terbakar ya. Demikian juga tekanan darah. Kalau kita latihan terlalu berat, maka tekanan darah kita justru akan naik ya. Jadi kalau kita memang kurang olahraga ya, jangan heran kalau perut kita juga cepat gendut ya. Bagian-bagian otot itu banyak penumpukan lemak. Kenapa? Karena dengan tidak berolahraga, asupan energi, asupan makanan kita itu akan selalu tersimpan di otot-otot kita yang memang ada rongga-rongga tertentu untuk penyimpanan ya, terutama di bagian adiposa ya, penyimpanan lemak itu di daerah adiposa. Jadi untuk mengurangi lemak maka perlu kita untuk melakukan banyak aktivitas olahraga. Kemudian kadang-kadang kita ada mengenal namanya kencing manis tipe kedua ya. Nah itu juga perlu untuk mengurangi lemak ya, karena tipe kedua ini sebetulnya penyakit kencing manis tipe kedua ini sebetulnya adalah karena akibat dari gaya hidup kita, pola hidup kita ya. Pada awalnya pankreas kita tuh normal ya, kerja insulin itu normal, tapi karena pola hidup kita tidak pernah mau bergerak, makan semaunya, akhirnya insulin ataupun daerah pankreas itu kelelahan. Dia lelah untuk bekerja mengolah insulin, mengolah gula. Akhirnya dia ikut sakit. Nah, itulah sebabnya ada istilah diabetes tipe kedua. Itu sebetulnya awalnya pankreas insulin itu normal, tetapi karena terlalu berat, akhirnya dia tidak mampu untuk mengatasi keperluan pengolahan daripada gula ya. Kemudian manfaat olahraga yang keenam itu biasanya sangat disukai oleh para wanita ya, yaitu untuk menjaga kesehatan kulit ya. Kulit kita ini sebetulnya dipengaruhi oleh jumlah stres oksidatif dalam tubuh ya. Jadi stres oksidatif itu terjadi ketika pertahanan antioksidan tubuh tidak dapat sepenuhnya
memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas pada sel. Jadi radikal bebas itu adalah semacam suatu sel yang tidak berpasangan, ya. Sesuatu yang tidak berpasangan, senyawa yang tidak berpasangan maksudnya, dia selalu mencari pasangannya. Kalau dia kehilangan pasangan, maka dia akan mencari. Nah, disitulah terjadi kerusakan. Pada saat dia mencari pasangan di tempat lain, maka di tempat lain itu akan kekurangan pasangan, dan yang kekurangan pasangan mencari pasangan lagi, maka terjadilah radikal bebas secara meluas. Terjadilah kerusakan sel yang meluas. Nah, hal ini dapat merusak struktur internal, ya, merusak kulit, ya. Jadi kalau sel itu radikal bebasnya tinggi, ya, satu sel itu banyak sekali radikal bebasnya, seperti saya katakan tadi, karena senyawa radikal bebas sifatnya tunggal, selalu mencari pasangan. Pada saat mereka mendapat pasangan baru, ya, yang diambil pasangannya, kemudian yang diambil pasangannya mencari pasangan lagi, akhirnya seluruh sel di wilayah itu terjadi penumbukan radikal bebas. Kenapa? Proses pencarian pasangan secara berantai, ya. Yang satu diambil pasangannya tidak ada lagi, cari tempat yang lain, ya, cari pasangannya tetangga lagi. Akhirnya apa? Satu wilayah, di wilayah sel itu semuanya mencari pasangan. Artinya apa? Maka di wilayah itu terjadi kerusakan secara massal, ya. Jadi terjadi kerusakan kulit misalnya, ya. Ada kulit yang tadinya halus, lama-lama menjadi kusam dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah dari pengaruh tadi radikal bebas yang memang sifatnya merusak, ya. Jadi meskipun aktivitas yang intens dan melelahkan dapat berkontribusi terhadap kerusakan sel atau kerusakan oksidatif, ya, olahraga yang sedang dapat juga membantu meningkatkan produksi antioksidan. Ya, jadi ada hiburannya juga, ya, antioksidan alami untuk membantu melindungi kulitnya. Jadi kita pertama cerita tentang kerusakan dulu tadi, ya, bahwa ada radikal bebas yang bisa merusak kulit. Tetapi dengan berolahraga, maka olahraga itulah, ya, namun olahraga yang dimaksud adalah olahraga yang sifatnya sedang, ya, jangan berat. Kalau olahraga berat itu tetap merusak. Seperti saya jelaskan kemarin tadi, ya, bahwa olahraga yang berat itu malah sifatnya bisa melelahkan dan merusak. Oleh sebab itu olahraga dari ringan sampai sedang secara teratur dapat meningkatkan produksi antioksidan alami tubuh untuk membantu melindungi sel kulit. Ya, jadi antioksidan itu adalah pelindung, ya, artinya anti terhadap kerusakan yang meluas, ya. Kalau tidak ada antioksidan di tubuh kita ini sudah tidak bisa hidup lama. Di seluruh wilayah tubuh kita ini ada antioksidan. Kalau kita bahasakan, ya, selain bahasa sel darah putih, kita boleh bahasakan antioksidan itu adalah tentaranya tubuh, ya, untuk melawan oksidan, ya, sehingga tubuh kita tercegah untuk terjadi perusakan meluas. Memang kerusakan itu tidak bisa dicegah, ya. Ada kerusakan tubuh yang sudah diprogram yang namanya apoptosis, ya. Sel-sel ini yang rusak harus dirusak sekalian, habis itu baru dibangun. Nah, itu adalah perusakan yang terprogram. Ada perusakan yang tidak terprogram, ya. Ya seperti tadi, karena ada radikal bebas yang awalnya rusaknya satu, akhirnya yang kedua rusak, ketiga akhirnya seluruh wilayah kulit itu rusak. Tetapi dengan jalan berolahraga, maka olahraga itulah yang merangsang dapat meningkatkan produksi antioksidan alami tubuh. Nah, antioksidan ini yang akan membantu melindungi sel kulit dari kerusakan yang luas. Nah, dengan cara yang sama, olahraga ini juga dapat merangsang aliran darah. Ya, jadi aliran darah dan menginduksi, ya, adaptasi sel kulit yang dapat membantu, ya, yang dapat membantu menunda penampilan penuaan. Jadi orang-orang yang pandai, ya, di budaya modern ini sudah tahu bagaimana menunda penuaan. Nah, bagaimana menunda penuaan? Salah satunya adalah dengan cara olahraga, ya. Olahraga itu dapat merangsang aliran darah, ya.
aliran darah lancar sehingga merangsang kulit. Nah, dengan aliran darah lancar ini tentunya kan banyak zat-zat nutrisi-nutrisi termasuk oksigen akan mengalir ke wilayah yang tadi yang rusak itu, sehingga sel kulit dapat dalam kondisi stabil, tertunda dari proses penuaan ya. Tapi memang penuaan itu tidak bisa dihindari, hanya bisa mengurangi percepatan proses ya. Kemudian fungsi olahraga yang ketujuh, manfaat olahraga yang ketujuh adalah menjaga kesehatan dan memori otak ya. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan fungsi otak ya, dan mendukung daya ingat serta daya keterampilan berpikir. Olahraga sebetulnya dapat juga meningkatkan denyut jantung ya, yang memicu aliran darah dan oksigen ke otak itu lebih banyak. Nah, jadi begini ya, dengan olahraga maka jantung bekerja lebih efektif, paru-paru bekerja lebih aktif, paru-paru mengambil oksigen, jantung mendistribusikan oksigen termasuk ke otak, sehingga otak fungsinya akan meningkat, daya ingatnya meningkat, keterampilan berpikir juga akan meningkat ya. Ini juga nanti olahraga dapat merangsang produksi hormon yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak. Nah, jadi ada hormon-hormon ya, mungkin ya growth hormon ya, itu adalah hormon pertumbuhan. Jadi nanti ada hormon-hormon yang lain juga yang nanti akan membantu pertumbuhan sel-sel otak. Nah, jadi hormon ini dirangsang dengan cara berolahraga sehingga mereka akan produksi terus untuk membangun sel-sel otak. Nah, jadi selain itu, pencegahan penyakit kronis yang didapatkan ya, dengan cara berolahraga juga bermanfaat bagi otak. Ya. Nah, jadi pencegahan kronis yang didapat lewat olahraga bermanfaat bagi otak. Karena apa? Fungsinya dapat dipengaruhi oleh penyakit kronis tersebut. Ya. Jadi otak ini dengan cara berolahraga maka bisa menghambat kejadian-kejadian yang menyebabkan jantung itu bisa sakit secara kronis. Dengan cara olahraga akan mempengaruhi penyakit-penyakit kronis yang akan mengenai otak itu akan tercegah ya. Kemudian olahraga memang telah terbukti juga menyebabkan hipokampus ya. Hipokampus atau bagian dari otak yang vital untuk daya ingatan dan pembelajaran, untuk tumbuh ya. Jadi ada bagian hipokampus ya, itu nanti lebih banyak ke daya ingat dan untuk proses belajar ya. Ini juga akan lebih aktif bekerja karena suplai darah meningkat, maka terpenuhi gizi di situ sehingga akan menjadi lebih efektif ya. Kemudian olahraga juga bisa meningkatkan fungsi mental pada orang dewasa. Jadi kemudian olahraga juga telah terbukti mengurangi perubahan pada otak yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer dan skizofrenia. Jadi ini penyakit-penyakit Alzheimer, skizofrenia termasuk juga penyakit yang mudah lupa, pikun dan sebagainya ya. Itu bisa dikurangi atau dikurangi perkembangannya, memperlambat perkembangannya dengan cara berolahraga. Cuma memang tidak bisa dipungkiri, saya katakan tadi, usia ini memang kita hanya bisa mempertahankan sesuatu yang sudah kita latih atau memperlambat ke arah penuaan ya. Tua itu tidak bisa dihindari ya, karena sel juga semakin tua, maka kita hanya bisa mengakal-akali supaya bisa dalam kondisi optimal pada kondisi yang saat ini ya. Kemudian manfaat olahraga yang ke-8 ya, bahwa olahraga itu dapat membantu relaksasi dan kualitas tidur ya. Jadi olahraga yang teratur dapat membantu kita rileks ya, rileks dan tidur lebih banyak dan nyenyak. Dalam hal kualitas tidur, jadi penipisan energi terjadi selama latihan merangsang
proses penyembuhan selama tidur ya. Jadi dalam hal kualitas tidur tadi memang penipisan energi memang terjadi ya saat latihan merangsang proses penyembuhan selama tidur ya. Nah, selain itu peningkatan suhu tubuh yang terjadi selama latihan dianggap meningkatkan kualitas tidur ya. Jadi kualitas tidur peningkatan suhu tubuh yang terjadi selama latihan dianggap untuk meningkatkan kualitas tidur dengan membantu menurunkannya selama tidur ya. Jadi waktu tidur itu kondisi suhu itu mulai menurun, kondisi tenang, karena memang peningkatan suhu itu pada hakikatnya disebabkan karena kerja otot ya. Otot itu bekerja ya, menghasilkan kalori, maka suhu itu tinggi. Nah, untuk itu dengan tidur suhu itu akan turun ya. Karena apa? Tidak ada aktivitas penggunaan otot secara besar-besaran ya. Kemudian banyak lagi penelitian yang tentang efek olahraga pada tidur ya. Telah mencapai kesimpulan yang sama sebetulnya ya. Jadi sebuah studi juga menemukan bahwa 150 menit aktivitas ya, seperti saya jelaskan yang lalu ya, kita berolahraga 150 menit ya, dalam seminggu ya, dengan intensitas sedang hingga tinggi ya, per minggu dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, jadi untuk kualitas tidur agar tidur nyenyak sebetulnya dapat dirangsang dengan cara berolahraga yang baik, benar, teratur, terukur sehingga kita bisa tidur nyenyak ya. Juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, dan juga bisa membantu orang-orang yang sulit tidur atau insomnia itu dengan cara berolahraga diharapkan bisa membantu mengurangi kesulitan tidur ya. Jadi ada beberapa penelitian ya bahwa memang ada 17 orang yang diuji coba dengan olahraga. Karena 17 orang ini adalah tergolong orang-orang yang susah tidur ya. Akhirnya apa? Membantu mereka merasa bersemangat di siang hari dan kemudian tidur mereka lebih mudah dari sebelumnya. Jadi memang olahraga itu sudah ada penelitian juga memang ya, bahwa dengan berolahraga membantu yang tadinya susah tidur bisa lebih mudah untuk bisa tidur ya. Karena memang ada orang yang memang yang berpenyakit insomnia susah sekali tidur. Maka mudah-mudahan dengan berolahraga dia bisa tidur dengan mudah dibanding sebelumnya. Terlebih lagi ya, juga melakukan olahraga yang teratur itu sebetulnya juga bermanfaat bagi para lansia ya. Jadi lansia itu sebetulnya tetap memerlukan olahraga ya. Olahraga agar tetap optimal dengan keadaannya yang saat ini. Jangan sampai tidak olahraga sama sekali ya. Karena apa? Tidak ada olahraga sama sekali, lansia itu memang ada kecenderungan malas bergerak mungkin karena merasa usia. Nah, tapi lansia itu juga punya kelainan sering susah tidur atau insomnia tadi. Maka dengan cara olahraga, para lansia itu diharapkan akan menurunlah kesulitannya untuk tidur sehingga dia bisa tidur normal kembali ya. Kita memang bisa fleksibel dengan jenis latihan yang kita pilih ya. Mau apapun itu ya. Mau latihan aerobik apa saja. Kemudian dikombinasikan juga dengan latihan yang lain-lainnya untuk bisa melatih agar mudah tidur. Seperti saya katakan pertama tadi bahwa latihan aerobik ya, dipadukan dengan latihan beban itu sangat baik. Yang satu untuk menambah kemampuan jantung paru, yang satunya adalah untuk menambah kekuatan otot. Itu perlu sekali disejajarkan dalam latihan sehingga kita seimbang, daya tahan juga kuat, otot juga kuat. Kemudian manfaat olahraga yang ke-9 adalah dapat mengurangi rasa nyeri ya. Jadi nyeri kronis ya, itu sebetulnya dapat berkurang karena olahraga. Nah, sehingga olahraga itu memang fungsinya multi dari awal tadi ada hubungannya dengan nyeri ya, untuk mengobati penyakit kronis ya. Nah, jadi
kronisnya untuk obat untuk mengurangi rasa sakit sebetulnya itu adalah ya dengan berolahraga dan cukup istirahat ya. Artinya olahraga hanya yang ringan ya, itu bedanya ya. Namun penelitian juga terbaru menunjukkan olahraga memang membantu menghilangkan rasa kronis ya. Jadi selama olahraga itu dilakukan sesuai dengan kemampuan ya, tidak memaksakan diri, artinya kita sudah ukur kemampuan kita, maka dapat merangsang hormon yang menghilangkan rasa kronis ini akan senantiasa hadir di saat tubuh memerlukan ya. Bahwa sebuah tinjauan juga dari beberapa studi menunjukkan bahwa olahraga membantu peserta mengatasi nyeri kronis, mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga juga dapat membantu mengendalikan rasa sakit yang terkait dengan berbagai kondisi kesehatan ya, termasuk nyeri punggung ya, yang bawaannya punggung yang kronis tidak sembuh-sembuh ya, atau ada istilah penyakit fibromialgia. Fibromialgia itu sebetulnya ada kelainan atau di dalam otot kita, di dalam serat-serat otot kita, itu namanya fibromialgia. Ada kelemahan di dalam otot itu. Dan kelainan bahu misalnya ya, jaringan lunak yang kronis ya, itu juga termasuk yang bisa bisa disembuhkan atau dikurangi dengan cara berolahraga rasa nyerinya. Selain itu, ya, aktivitas fisik juga dapat meningkatkan toleransi nyeri dan menurunkan persepsi nyeri. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan, rasa nyeri itu bisa dikurangi dengan cara olahraga. Itu. Yang terakhir adalah kehidupan seks ya, bahwa kehidupan seks juga itu sangat berguna dengan cara berolahraga. Jadi olahraga itu meningkatkan gairah seks bagi kita yang orang-orang sudah dewasa, yang sudah beristri ya. Dengan melakukan olahraga yang teratur akan memperkuat sistem kardiovaskuler, meningkatkan sirkulasi darah, mengencangkan otot dan meningkatkan fleksibilitas. Nah, itu semua dapat meningkatkan kualitas kehidupan seks ya. Jadi kehidupan seks juga perlu ya dengan olahraga. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kinerja seksual ya, dan kenikmatan di dalam melakukan seksual itu. Ya. Ini memang bahasa yang harus saya sebutkan ya, karena memang begitu bahasanya di dalam dunia keilmuan ya, tidak tabu menjelaskan sesuatu yang memang memberikan manfaat ya. Serta memang olahraga ini dapat meningkatkan frekuensi aktivitas seksual kita yang tadinya mungkin seminggu hanya bisa sekali ya, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali, itu karena olahraga itu akan meningkatkan kemampuan kita di dalam hubungan suami istri ya. Ada sekelompok wanita berusia 40 tahunan ya, mengamati bahwa mereka mengalami orgasme atau kepuasan itu lebih sering ya, ketika mereka menjalani latihan olahraga berat ini ya, seperti lari cepat ya, kemudian latihan beban ya. Selain itu di antara ada penelitian juga 178 pria itu melaporkan bahwa banyak jam olahraga per minggu memiliki skor fungsi seksual yang lebih tinggi ya. Nah, sebuah studi menemukan bahwa rutinitas sederhana berjalan 6 menit di sekitar rumah itu membantu 41 pria ya. Jadi 41 pria mengurangi gejala disfungsi ereksi sebesar 71% ya. Jadi olahraga ini sangat membantu bagi mereka yang ada masalah dengan seksual. Demikian penjelasan saya tentang manfaat olahraga yang cukup panjang lebar. Semoga Anda bisa menyimak. Jikalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Jikalau memang ada memberi manfaat, saya berterima kasih apabila memang bisa membantu sebagai pendukung untuk pengetahuan di dalam menyemangati kita untuk senantiasa
melakukan olahraga sebagai sesuatu hal yang memang kita butuhkan untuk kesehatan kita. Dan akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.